Industri Sumarharjo. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama oleh redaksi Harian Fajar, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrul. Pertama saya menyampaikan terima kasih banyak atas kepercayaannya Bapak Ibu sekalian ke Harian Fajar yang menjadi salah satu tempat untuk digelarnya FGD. Mungkin ini lanjutan ya. Nah, keren. Iya. Kebetulan kemarin bicara sama Pak Asri, istilahnya kalau prospek kalau bicara soal kawasan industri, sebenarnya kita di Harian Fajar memang selalu mendukung yang namanya kegiatan yang mendorong pembangunan. Tetapi kalau bicara soal kawasan industri memang kita perhatikan beda dengan negara-negara lain. Sekarang kita bikin kawasan industri, tetapi mungkin infrastrukturnya, sarananya itu belum lengkap. Jadi walaupun kita menata kawasan industri, tetapi investor pasti tidak akan masuk karena banyak kendala termasuk SDM-nya semua. Dan kami harap dari round table diskusi ini bisa melahirkan hal-hal yang dapat menjadi atensi pemerintah, baik daerah, provinsi ataupun pusat. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Apapun itu kegiatan Bapak Ibu sekalian, kami siap membantu untuk kepentingan kita bersama. Karena Luhut Timur kan masih bagian dari Sulsel. Ya, masih belum pergi. Insya Allah akan pergi. Ya. Bagus memantinya ini, bagus memanti. Ya, mungkin Sebelum berpisah. mungkin itu. Saya suka itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oleh Bapak Direktur Sawari Gading Institut, Bapak Asri Tada, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama, Bapak Bupati Luhut Timur pada masanya, Ibu Hatta. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Beliau ini sebenarnya pemegang rinci di Luhut Timur. Ya, kita sepakat di Luhut Timur itu satu Ibu Bupati, selebihnya adalah pengganti beliau. Ya, kemudian para narasumber, di sebelah kiri saya ada Prof. Anwar dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin. Kemudian ada Pak Saiful dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Kepala Dinas. Kemudian ada Pak Dr. Bahri dari Dinas Lingkungan Hidup ya dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian rekan saya senior dari Kepala Dinas PMPTSP ya? DPMPTSP. Ya, ini singkatan yang tidak terlalu brandable sebenarnya ini nama dinasnya. Ya, selamat datang, terima kasih banyak Kak sudah jauh-jauh dari Luhut Timur hadir ke sini. Pada istimewa Pak Amrul, redaksi Fajar sudah memfasilitasi kita bertemu di sini. Sengaja sebenarnya kita mau bawa diskusinya di dekat-dekat dengan media. Karena ini persoalan yang sebenarnya sangat strategis. Bukan cuma soal Luhut Timur, tapi bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain. Dan sekarang memang lagi banyak daerah-daerah yang mau memulai kawasan industri. Di Sulsel saja ada Takalar, Penasal Bantaeng, kemudian Luwu juga ya. Kita membahas Luwu yang BMS, kemudian saya dengar juga Bone ada rencana provinsi untuk bikin kawasan ekonomi khusus. Sasarannya juga di Luhut Timur, pelabuhannya di Bone, dan masih banyak hal. Bapak Ibu sekalian, Opu, ini adalah lanjutan dari FGD pertama yang kami lakukan tanggal 17 Oktober kemarin. FGD pertama itu membahas topik yang agak luas. Kita bicara tentang investasi kawasan industri dan kedaulatan ekonomi daerah.
Di FGD pertama kita mungkin yang hadir itu ada salah satu pengelola kawasan industri dari Bantai, Ibu Lili. Kemudian ada yang hadir juga di sini sebagai peserta. Kali ini sebagai peserta Prof. Adi Tamsir. Kebetulan beliau dari Komisi AMDAL Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dari FGD pertama, karena yang hadir, kalau datang Prof. Ali, yang hadir sebagian besar orang Luwu Raya pada saat itu, tidak bisa tidak dibahas tentang Luwu Timur. Karena di Luwu Raya yang lagi gencar untuk bikin kawasan industri ya Kabupaten Luwu Timur. Seperti itu. Sayangnya hari ini kami sudah undang sebenarnya pimpinan DPRD Luwu Timur, tapi sampai pagi ini tidak ada konfirmasi. Pak Sekwan bilang belum ada petunjuk dari pimpinan. Iya, padahal kita pengen sekali dengar sebenarnya, karena beberapa hari terakhir ada riak-riak demonstrasi warga di Luwu Timur, ada yang pro, ada yang kontra dengan apa yang mau dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami juga sebenarnya mengundang Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Pak Balitbangda Kabupaten Luwu Timur, tapi karena satu dan lain hal sepertinya beliau tidak sempat hadir. Jadi satu-satunya perwakilan pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pak Kadis Penanaman Modal dan PDSP Kabupaten Luwu Timur yang hadir. Bapak Ibu sekalian, waktu diskusi kita ini tidak banyak, mungkin sampai jam 5 sore. Nanti kita akan dipandu oleh Bang Kamarudin Aziz, Bang Denun, founder Pela kita, yang dari FGD pertama juga membersamai kita. Makanya kita tidak lepas dari beliau supaya nyambung pembicaraan kita. Hari ini mungkin diskusinya bisa lebih sederhana, tapi saya melihat yang hadir luar biasa. Saya menyapa beberapa orang, ada Prof. Ali Dakatu, ini asli Luwu Timur juga, ini ada Kanda Tom ini yang memimpin demonstrasi di pekan lalu di DPRD Luwu Timur. Nanti dia bisa bercerita kenapa sih demo. Kemudian ada Bu Populongi, ada Ade Suryadi, ada fungsionaris Kerukunan Keluarga Luwu Timur. Ini saya kira sudah cukup representatif. Di belakang ada adik-adik mahasiswa yang bersemangat. Semangat ya. Baik, ada Kamarudin Sologi, ada Asad Mandas, inisiator Kabupaten Luwu Timur Barat. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu saja barangkali bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Semoga diskusi kita pada siang hari ini bisa melahirkan hal-hal yang sifatnya inspiratif, bisa menjadi masukan untuk semua stakeholder, bukan hanya untuk Kabupaten Luwu Timur, tapi juga untuk daerah-daerah lain yang baru akan memulai kawasan industri. Terima kasih, kami mohon maaf kalau ada yang kurang, pelayanan yang kurang. Kalau ada yang salah mungkin itu datangnya dari kami. Kalau ada yang lebih dari pelayanan ini, itu datangnya dari Fajar. Terima kasih banyak sekali lagi untuk redaksi Fajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan sama Bang Denun untuk memimpin diskusi kita. Silakan. Terima kasih banyak Pak Amrul. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekalian di samping kecil ya. Maksimal ini? Iya, sudah bagus itu. Iya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mau gender bias lagi, ini ada perempuan lagi nih kabar. Gimana nih? Ini dari belakang tapi Harus ada ini mau gini gender. ada, Oh, ada jadi belakang. Dia Sini lagi menyepit. maju deh, masih ada kosong. Iya. Ya, saya kira waktu kita sangat terbatas, tapi mungkin saya bisa merefresh sedikit, sekaligus memperkenalkan diri. Saya dulu tenaga ahlinya OPU di Komisi C DPRD Provinsi, dan terakhir sama OPU itu ke Kementerian SDM. Anwar Daud saya kira pernah paparan di UNAS kemarin, dan saya kira menarik ya poin-poin itu bagaimana kampus berkontribusi untuk mengingatkan Pemda ya supaya menaati ini. Ada juga adik saya di Kelautan Unhas, ternyata orang Malili juga, pernah di Malili ya, Dr. Ayub Reska dan dari DLH. Ini saya kira kita perlu mendengarkan paling tidak untuk sebagai pembuka dari sisi kebijakan ya. Saya kira DLH yang mewakili provinsi, jadi ada juga DPPTSPD. Ada dari Pusdal Lingkungan Hidup Sumba. Iya, Kak Asrul. Lagi di lantai. Oke. Kita mulai aja ya. Sudah diperkenalkan tadi, tapi saya kira Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau mau mengunderline tujuannya ini adalah menghasilkan rekomendasi. Kira-kira perspektif peserta ini dengan latar belakang kelembagaannya itu menyuarakan kira-kira aspek mana yang menjadi concern atau atensi dari masing-masing ya. Bisa nanti lembaganya dan latar belakang, katakanlah kedekatannya dengan Luwu Raya begitu ya. Luwu Timur begitu. Langsung barangkali saya kira Prof dulu atau iya. Secara akademis dulu ya? Iya, tidak apa-apa. Iya.
Waktu kita akan sampai jam berapa ini Kakak Asri Tada? Until 6 or 5? 5 ya, oke. Ya. Kalau masing-masing kita ada yang duduk di sini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti kalau masing-masing 5 menit boleh lah ya untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Dan kami minta izin nanti akan ada video, ada quote-quote yang kami akan kutip dan kita akan share ke publik tentang apa-apa yang menjadi harapan kita terkait investasi. Ya, ya. Saya kira begitu barangkali ya, Prof. Kita di mandat pertama untuk paparan. Atau ini Bos. Iya. Kalau boleh nanti saya kesana. Iya. Wan. Nanti saya kesana. Ya. Ya, di kegiatan sebelumnya di Maxon itu kita target 3 jam, akhirnya jadi 5 jam ya. Kalau nggak dibatasi Sampai maghrib. Tapi tidak apa-apa, kita sepakati dulu untuk paling tidak 5 sampai 7 menit ya untuk semua bisa berbagi perspektif mengenai bagaimana prospek investasi pertambangan di Luwu Timur.